keluarga harmonis yang melayani dengan maksimal. Salam Gracia bagi kita sekalian. Maksimal. Mana jawabannya? Maksimal. Puji Tuhan. Gereja kita, Gereja Betel Indonesia, adalah gereja yang telah menetapkan bahwa bulan Juni ini, dari setiap tahun bulan Juni adalah bulan keluarga. Jadi tema kita Gereja Betel Indonesia El Gracia juga adalah keluarga di dalam Tuhan. Ini adalah bukti komitmen kita bahwa keluarga harus menjadi keluarga Kristiani yang rohani, keluarga yang dibimbing, digembalakan oleh Tuhan sendiri, dan selalu bersedia hidup sesuai dengan Alkitab. Ya, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 1, 2 dan ayat 22. Ya, baca bersama-sama dengan suara yang tegas. Mulai. Di Kaisarea ada seorang laki-laki bernama Cornelius. Ia seorang kapten pasukan Italia. Ia orang yang takut kepada Allah dan seluruh keluarganya beribadat kepada Allah. Ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin dan ia selalu berdoa kepada Allah. Ayat 22. Jawab mereka, Cornelius seorang kapten yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Bagian nomor 1 kita lihat perenungan kita pada hari ini. Cornelius melayani sesuai karunia dengan tulus hati. Ucapkan sama-sama dulu. 2, 3. Cornelius melayani sesuai karunia dengan tulus hati. Menjadi kesaksian bagi orang lain adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya adalah Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira, kapten pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menunjukkan kemaksimalan dan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Alkitab mengatakan ia, siapa ia? Cornelius, saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kisah 10 ayat 2. Ia orang yang takut kepada Allah dan seluruh keluarganya beribadat kepada Allah. Ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin dan ia selalu berdoa kepada Allah. Tidak hanya saleh, juga tidak hanya takut akan Tuhan. Cornelius juga seorang yang murah hati, suka menolong dan memberikan banyak sedekah kepada orang lain. Cornelius dan keluarganya memiliki karunia kemurahan hati. Hatinya murah. Orang yang berkemurahan sangat menyadari bahwa berkat yang ia miliki adalah titipan Tuhan agar ia memberkati orang lain. Tentu memberi harus tulus. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan
mengirimkan tulisan ini kepada gembalamu. Dengarkan. Ada seorang opung menawarkan dagangannya kue lapet. Satu plastik harganya Rp10.000. Aku sebetulnya tidak berminat untuk membelinya, tetapi karena kasihan, aku beli satu plastik. Si opung penjual lapet terlihat letih dan duduk di teras tak jauh dari aku. Kulihat masih banyak dagangannya. Memang rasa lapetnya cukup enak. Aku pun tergerak untuk beli lagi buat oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Aku beli lagi dan aku keluarkan uang 100.000. Aku beli lagi opung. Aku beli 10 plastik ya. Kasih bonus 1 ya opung. Si opung tersenyum dan ditambah 1 plastik lagi. Jadi dapat 11 plastik. Tak lama kemudian kulihat seorang anak laki-laki dari kompleks sekolah mendatangi si opung. Aku perkirakan anak itu baru kelas 1 atau kelas 2 yang di sekolah di SD Impres dekat si opung jualan lapet. Percakapan si anak dengan si opung jelas terdengar dari tempat aku duduk. Berapa harganya opung? 1 plastik kue ini 10.000 nak, jawab si opung. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantongnya dan berkata, saya beli 5 plastik, ini uangnya. Tapi buat opung aja kuenya ya, kan bisa dijual lagi. Si opung jelas terlihat sangat senang. Mata opung berkaca-kaca sambil berkata, ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya nak. Puji Tuhan karena Tuhan telah mengabulkan doa aku untuk bisa beli obat pahopuku yang sedang sakit. Si opung langsung jalan. Kontan aku panggil anak lelaki itu. Siapa namamu? Kelas berapa? Nama saya Gracia Rahmat Anugrah, kelas 3 pak, jawabnya sopan. Uang jajan kamu sehari 50.000 rupiah? Oh tidak pak, saya dikasih uang jajan sama ayah 10.000 sehari. Tetapi saya tidak pernah jajan, karena saya juga bawa bontot makanan dari rumah pak. Jadi, yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jajan kamu? Tanyaku semakin tertarik. Betul pak, agar setiap minggu, sekali seminggu, saya bisa memberi 50.000 rupiah. Dan sesudah itu saya selalu berdoa agar saya diberi keberhasilan karena ibu saya sudah meninggal. Aku pegang bahu anak itu. Sejak kapan ibu kamu meninggal, Gracia? Ketika saya masih taman kanak-kanak kecil, Pak. Tak terasa air mataku menetes. Hatimu jauh lebih mulia dari aku, Gracia.
Ini aku ganti uang kamu yang 50.000 tadi ya, kataku sambil menyerahkan selembar uang 100 ribuan ke tangannya. Tapi dengan sopan anak itu menolak dan berkata, "Terima kasih banyak Pak, tapi uang keperluan Bapak sajalah. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan. Tapi Bapak punya keluarga. Saya pamit balik ke kelas ya Pak," katanya. Sambil menyalami tanganku dan menciumnya, "Tuhan menyertaimu nak," jawabku kamu. Aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ kulihat si Opung, penjual lapet tadi, ada di sebuah apotek. Bergegas aku ke sana. Kulihat si Opung akan membayar obat yang dibelinya. Aku bertanya kepada kasir, "Berapa harga obatnya?" Kasir menjawab, "90.000 Pak." Aku serahkan uang yang ditolak anak kecil tadi ke kasir. "Ini aku yang bayar. Kembaliannya berikan kepada si Opung ini." Ya Tuhan, Pak. Belum sempat si Opung berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotek. Dengan air mata membasahi pipiku, karena aku menyesal mau membeli kue nenek tadi pagi dengan minta balas, minta pamrih, minta bonus 1 plastik. Sedangkan anak SD tadi memberkati dengan tulus, ikhlas. Kuenya pun diberikan kembali kepada si Opung untuk dapat dijual lagi. Ya, apa yang kita dapat dari kisah ini? Tentu ada pelajaran berharga. Bagaimana seseorang memberi dengan tulus ikhlas, seperti Kornelius. Berilah sesuai dengan karunia-Mu. Memberi. Selalu cari kesempatan untuk memberi. Nomor 2 yang kita renungkan hari Minggu ini. Kornelius membawa orang lain kepada Tuhan. Sama-sama ya. Kornelius membawa orang lain kepada Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 24 sampai 27. Baca sama-sama. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ya, selain berkemurahan hati yang ditandai dengan suka memberi, ternyata Kornelius juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya ia mengumpulkan sanak saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ia juga menghormati hamba Tuhan, memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan Petrus untuk berbicara dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Kedatangan Petrus ke rumah Kornelius
setelah dijemput di Yope, menjadikan Kornelius dan orang-orang yang berkumpul di rumahnya maksimal mengenal Tuhan. Ketika berbicara dengan Kornelius, Petrus tidak membicarakan hal-hal lain. Tuhan Yesuslah yang dibicarakan. Karena itulah yang sangat diperlukan oleh Kornelius. Kornelius perlu mendengar perihal kehidupan Tuhan Yesus, baik itu kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan juga kedatangannya kelak kembali. Karena Dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh kurang, harus maksimal. Untuk itu kita harus rajin bersekutu dan mendengarkan berita tentang Yesus. Dan jangan hanya diri kita, ajak orang lain untuk menerima berkat yang luar biasa itu. Berkat itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Ajak keluarga, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak semua yang di rumah, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mendengarkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sekarang bagian yang ketiga, ya. Kornelius dan keluarganya memuliakan Tuhan atau melayani Allah bersama-sama keluarga. Baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus masih berbicara, Roh Allah turun dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Petrus dari Yope, semuanya heran melihat Allah memberikan juga rohnya kepada orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam berbagai bahasa dan memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata, "Coba lihat, orang-orang ini sudah mendapat roh Allah seperti kita. Jadi, dapatkah orang menghalang-halangi mereka untuk dibaptis dengan air?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis atas nama Yesus Kristus. Setelah itu mereka minta supaya Petrus tinggal dengan mereka beberapa hari lamanya. Ya, mereka setelah mendengarkan firman Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, lalu mereka memberi diri dibaptis. Ada yang belum dibaptis di rumah tangga ini? Ada? Apakah sudah percaya pada Tuhan Yesus? Anda percaya pada Tuhan Yesus, beri dirimu dibaptis. Ya, nanti beritahu ke gereja supaya dibaptis, ya. Jika kita menetapkan tujuan di dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Muji-muji kebesaran Allah. Dalam ayatnya yang ke-46, di sana dikatakan memuji-muji kebesaran Allah. Bagaimana kita membangun kebiasaan baru di dalam keluarga yang fokus pada kemuliaan Allah? Mari kita terus hidup mengutamakan yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Amin. Karena itu pada bulan ini, bulan keluarga, jadi keluarga Kristen yang benar-benar, keluarga yang beribadah sama Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan,
kita baca secara bersama-sama apa yang menjadi tekad kita ya. Ulangi sesudah saya baca. 1. Kami adalah keluarga yang hidup dalam naungan gracia dan kebenaran. Ya, kami adalah keluarga yang hidup dalam naungan gracia dan kebenaran. 2. Seluruh anggota keluarga kami harus bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Seluruh anggota keluarga kami harus bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. 3. Keluarga kami selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Keluarga kami selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. 4. Keluarga kami adalah keluarga yang sangat senang memberi. Keluarga kami adalah keluarga yang sangat senang memberi. 5. Keluarga kami sehati menjadi saksi dan teladan bagi tetangga dan masyarakat di mana kami berada. Keluarga kami sehati menjadi saksi dan teladan bagi tetangga dan masyarakat di mana kami berada. 6. Keluarga kami selalu siap sedia melakukan kebenaran dengan ekselen dan loyal, tunduk dan patuh kepada pemimpin dengan sukarela. Keluarga kami selalu siap sedia melakukan kebenaran dengan ekselen dan loyal, tunduk dan patuh kepada pemimpin dengan sukarela. Berikutnya, keluarga kami menghidupi 6K. 1. Kristus. Ya, utamakan Kristus. 2. Koneksi. Terhubung dengan Tuhan dan sesama. 3. Komit. Setia. Kalau sudah janji setia, jangan mundur ya. 4. Kompeten. Kita harus terus-menerus belajar supaya kita mampu menghadapi situasi apapun. 5. Kontribusi. Ya, apa yang kita sudah miliki dari Tuhan, kita terima berkat-berkat, kita berkontribusi di mana kita ada ya. Jangan egois. 6. Konsisten. Tidak panas dingin ya, sebentar dia semangat, besok loyo, bukan begitu ya. Konsisten. Semua katakan amin. Haleluya. Mari kita menyanyi di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita nyanyi yuk. Kami datang di hadapan-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di bulan Juni, bulan keluarga Gereja Bethel Indonesia. Keluarga kami kembali diingatkan oleh Tuhan supaya mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Keluarga yang melayani sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Keluarga yang mengajak sesama keluarga untuk datang kepada Tuhan. Dan keluarga yang sungguh-sungguh mau taat, patuh, setia kepadamu Tuhan. Dalam seluruh hidup kami dekat dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin.